sebanyak orang, kalau dia semua orang tahu sawit itu tidak negatif begitu ya, itu saja Pak. Bapandiran santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, kita mau ketemu lagi dalam Bapandiran Santai. Acara ini adalah podcast antara Biro Kalsel. Kita membahas berbagai jenis bahasan yang bisa menarik untuk masyarakat semuanya. Kali ini kita akan membahas mengenai persawitan di Kalimantan Selatan. Kali ini narasumbernya cukup bagus, yaitu dari Gapki, dan tentunya akan banyak informasi dari dia tentang persawitan di Kalimantan Selatan. Kami hadirkan hari ini adalah Bapak Hero Setiawan yang biasa dipanggil Pak Iwan. Selamat datang Pak Iwan dan podcast antara Kalsel kali ini. Selamat petang Pak Aulia. Jadi grogi saya Pak. Belum pernah di podcast. Gak apa-apa Pak. Yang penting happy Pak. Gimana, sehat Pak ya? Alhamdulillah. Kemarin Lebaran gimana? Alhamdulillah Pak. Di rumah saja. Kita virtual juga dan kebetulan kita orang sini kan nggak kemana-mana. Oh iya. Oke. Saya terpaksa harus tidak ketemu anak lagi Pak. Ya, tapi itu demi kesehatan ya Pak. Udah tahun kedua juga. Iya, tahun kedua. Oh iya Pak Iwan, ini saya akan bertanya mengenai persawitan Pak ya. Boleh Pak. Boleh Pak ya? Boleh banget. Boleh banyak apa boleh dikit nih? Boleh banyak, boleh. Biar teman-teman yang lain juga yang kebetulan mungkin tidak terlalu tahu persis tentang apa sawit. Bahkan kayaknya ada juga yang anak-anak sawit itu apa, berundulannya juga tahu banyak Pak. Jadi kami sangat senang sekali kalau ada media-media yang demikian Pak untuk memperkenalkan sawit. Alhamdulillah. Iya Pak Iwan, kita ini mulai dari sawit ya Pak ya. Pak. Bisa cerita gak Pak, bagaimana sih kondisi persawitan Indonesia dan khususnya di Kalimantan Selatan? Silakan Pak. Oke Pak, wah benar dari awal tadi Pak ya. Jadi saat ini secara umum Pak, saat pandemi kita COVID di 2 tahun terakhir ini atau 1 tahun terakhir ini, sebenarnya kondisi sawit tidak terlalu berpengaruh Pak. Tidak terlalu berpengaruh, secara artinya pandemi itu terhadap operasional tidak terlalu berpengaruh. Karena memang kita produksi itu kan tergantung di kebun-kebun dan kondisi iklim atau suasana di kebun itu sendiri. Terus terakhir juga ini karena kebetulan di awal tahun juga masih di awal tahun, secara produksi angkanya itu sih menurun dari tahun 2019 di tahun 2020. Berapa persen turun? Sekitar 19% Pak. Nasional ya? Secara nasional. Cuman karena diuntungkan dengan harga yang agak tinggi. Jadi berapa harga sekarang Pak? Harga sekarang ya rata-rata di atas 10, di bawah 11.000 per. Tinggi dong. Alhamdulillah. Kalau saya dengar sebelumnya 7.000 ya. Iya, benar. Mudah-mudahan ini jadi daya tarik orang bisa berkebun sawit juga Pak. Alhamdulillah. Enggak gitu Pak Paul ya. Nah, dengan kenaikan harga tersebut Pak, ini dampaknya buat para petani, terutama petani plasma binaan daripada pengusaha sawit itu bagaimana Pak? Tentu bersyukur Pak, bersyukur semua dengan kenaikan harga itu. Terus artinya kan kalau harga itu sudah di atas, kita tinggal menaikkan produksi, mengurangkan atau mengefisienkan biaya produksi tersebut Pak. Jadi artinya terhadap petani pun langsung berdampak Pak. Jadi hari ini teman-teman plasma itu sangat gembira sekali dengan kondisi harga saat ini. Memang berapa sih Pak harga TBS, kata orang kan tuh tandan buah segar ya? Karena kan kalau petani plasma hanya sampai sekitar itu kan, tidak CPO-nya kan. Nah, jadi, harga dari TBS itu sendiri sekarang ini berapa Pak? Jadi di setiap provinsi itu Pak berbeda-beda harga TBS. Kalau di Kalsel itu kan kita di Gapki dan membentuk dalam satu wadah memang tim penetapan harga TBS yang dimotori atau diketuai dari Dinas Perkebunan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi
setiap bulannya itu harga TBS itu ditentukan Pak dari tim tadi atau diputuskan dari dinas perkebunan tadi, itu harga sekarang rata-rata di atas 2.000 Pak, dari yang sebelumnya ya 1.000 sampai 1.500 kata Bahkan petani pernah itu. di bawah 1.000 kan? Pernah kita di bawah 1.000 Nangis itu pernah. Pak kata petani kalau udah habis Oke, itu Pak. benar. Dia apa teman-teman bisa sampai ngomong daripada dipanen buahnya mending dibiarin ketimbang biaya operasional untuk pemanenan itu hanya untuk apa? Uang jual hanya untuk biaya pemanenan itu saja kan sampai gitu Pak. Jadi Jadi banyak yang busuk kalau udah banyak harga yang saat jatuh itu, gitu ya. nggih, Karena saat itu petani Pak. ogah Nggih, panen karena benar. biaya produksinya tidak sebanding dengan apa yang dihasilkan. Benar sekali, benar. Kalau sekarang mereka malah banyak-banyak untuk berproduksi TBS ya Pak ya. Benar, benar, benar. Berapa banyak Pak binaan dari PT dari GAPSI sendiri Nggih. ataupun ada dari Astra terhadap Nggih. petani plasma di Kalimantan Selatan? Gitu. Jadi yang pertama sesuai dengan peraturan juga Pak, peraturan bahwa setiap kebun eh, itu diwajibkan memfasilitasi kebun kemitraan atau kebun masyarakat 20%. Secara totalnya kalau di Kalsel ini lebih dari 20% Pak. Oh, Secara lebih? total kebun masyarakat itu. Jadi kalau di kebun Kenapa bisa lebih Pak? Artinya sudah banyak kemitraan atau banyak petani-petani swadaya yang melakukan berkebun sawit secara mandiri. Jadi artinya jumlah perkebunan swasta atau perusahaan perkebunan swasta dengan jumlah perkebunan mandiri itu lebih dari 20%-nya. Memang masih ada yang artinya kalau kita rinci perusahaan ini apakah sudah membangunkan 20%, memang masih ada yang belum. Tapi kalau secara total sudah di atas itu Pak. Nah, jadi artinya kalau kebun kita di Kalsel ini tercatatnya itu kan kalau yang khusus anggota GAPKI-nya Pak ada 200 ribu sekian hektar yang kebun anggota GAPKI, sementara secara keseluruhan kebun sawit di Kalsel ini ada lebih dari 400 ribu hektar. Berarti Secara setengahnya lebih punya mandiri itu Pak? Apa punya swasta? bukan, artinya yang perkebunan swastanya. Swastanya. Cuman yang bergabung dengan kami di GAPKI baru 200 Oh, ribuan jadi belum sekian. semuanya gabung. Belum semua, Kenapa belum tuh semua. Pak mereka nggak diajak aja gabung kan? Eh, Semakin gabung semua enak kan, Oke. jadi produksi Ya, gampang. oke. Sebenarnya kami juga ngajak Pak, ya melalui podcast ini juga. Memang kalau kalau kita tergabung di jadi promosi saya ini Pak. Iya nggak apa-apa Pak. Biar Jadi tambah kalau sukses. bergabung di asosiasi itu akan menjadi satu, terus banyak hal-hal yang bisa kita perbuat Pak. Bisa kita perbuat, misal ada sesuatu masalah yang terjadi di PT ini, bisa masalah legal atau masalah tata aturan yang lain, kita bisa sharing, kita bisa bantu untuk teman-teman yang lain. Jadi stakeholder lain pun kan bisa menjadi satu pintu saja lewat GAPKI gitu Pak. Itu Iya Bang sebenarnya. Pak. Kalau bersatu kita teguhkan Pak. Ya, Iya, benar. bisa gotong royong tambah bagus lagi, Benar, tambah kuat. Yang penting nanti harga jangan jatuh lagi. Amin, amin. Petani jangan sedih lagi. Kalau Amin. sekarang saya lihat petani bergairah nih Pak ya. Oke, Dan oke. ini kira-kira Pak masih akan berlanjut nggak? Insya Allah berlanjut Pak. Karena kan kenaikan harga itu mungkin yang pertama orang biasa sebut di hukum ekonomi memang Pak ya, setiap ada kebutuhan yang meningkat, supply kurang, harga akan naik. Nah, kalau kita lihat hari ini suasananya atau arahnya itu lebih kepada hilirisasi Pak. Jadi memperbanyak jenis-jenis atau arah turunannya minyak sawitnya apa saja, sehingga semakin banyak yang kita semakin banyak yang kita olah, itu akan menjadi kebutuhan orang itu kan untuk menambah kebutuhan yang lainnya, demikian Pak. Kalau saya lihat Pak, waktu saya ngeliput waktu dulu Pak, Iya, Pak. pernah dikasih tahu bahwa produk turunan dari CPO itu banyak Pak. Benar. Tapi kenapa Indonesia tuh belum banyak produksi turunan dari CPO yang dibuat? Apa Oke. karena kendalanya teknologinya belum ada,
atau kendalanya karena investasinya besar atau ada faktor lain, Pak? Oke, mungkin yang jelas Pak, 3 tahun terakhir ini untuk minyak sawit itu Pak yang ekspor saja itu sudah di atas 75% bukan CPO. Oh, Jadi banyak sudah, ya sekarang? iya sudah bentuk-bentuk lain terhadap yang saya sampaikan tadi juga bahwa kita membanyakkan atau menambah dengan produk-produk hilir yang bisa kita produksi, apalagi program Pak Jokowi kemarin yang tentang B30 itu sangat sangat berarti bagi kami petani atau teman-teman di Biodiesel tuh, Pak, ya? Iya, tentang B30 itu tadi Pak. Gitu Pak. Itu Pak sebenarnya kalau boleh dijelasin Pak, boleh sedikit ya ceritain ya. Terus sawit itu selain jadi CPO jadi apa aja sih Pak? Oh banyak Pak. Nah, coba Pak, saya pengen tahu tuh Pak. Selain biodiesel tadi Pak ya, terus JPO itu di produk turunannya lagi yang kita kenal kan cuman minyak goreng gitu. Padahal dari kita dari kita bangun tidur sampai tidur lagi itu semua kita nggak bisa lepas dari minyak sawit Pak. Bisa bangun mandi pakai sabun bisa ya? Selain sabun apa lagi? Gigi pakai pasta gigi bisa jadi juga odol juga. Terus kita perlu make up pakai kecantikan, pakai minyak sawit juga. Selalu ada minyak sawit Pak. Terus kita makan kan, minum susu bisa juga ada juga anunya. Margarin juga bisa katanya. Margarin juga minyak sawit, dari semua ada minyak sawitnya. Bahkan minyak wangi katanya Pak. Benar. Harganya mahal katanya. Oh iya, minyak wangi dari sawit itu. Enggak. Luar biasa. Makanya kami berharap juga ini dari GAPKI lah supaya mendorong juga produksi Indonesia untuk produksi turunan dari CPO itu semakin lebih banyak. Amin. Dan tentunya juga ini kan membuka lapangan usaha baru buat orang-orang Indonesia yang lain lagi. Saya rasa itu bagus sekali Pak. Kita tunggu nih kerja keras dari GAPKI. Di GAPKI kita juga khususnya di Kalsel ya ada bidang-bidang yang hari ini memang kita lebih menggalakkan dulu tentang sustainability Pak. Kita kebun-kebun kita itu kan dituntut dan memang itu menjadi kewajiban kita untuk sustain. Jadi ada kebijakan untuk menyelenggarakan atau kita harus menerima sertifikat ISPO Pak tentang keberlanjutan tersebut. Nah itu kita galakkan, yang penting sustainnya dulu terus untuk mengembangkan, karena kondisi hari ini lebih kepada mengembangkan produk hilirnya itu Pak. Demikian Pak. Pokoknya saya tunggu Pak hasilnya. Mudah-mudahan bisa lebih cepat. Amin. Biar ekonomi kita meroket gitu jadinya. Amin. Oke Pak, ini kita mau bertanya soal karhutla. Oh ya. Katanya dulu tuh kan ada yang bilang pokoknya karhutla itu penyebabnya adalah kebun sawit, industri sawit katanya. Apa benar seperti itu Pak? Ya benar, waktu itu tuh yang menjadi kambing hitam dan yang menjadi sedih kita Pak, yang menjadi sedih yaitu tadi kita orang kebun sawit dibilang penyebab kebakaran kan gitu. Padahal saat kita saat kita berkebun sawit Pak ya, saat kita berkebun sawit itu sangat tidak mungkin lah melakukan pembakaran itu kan, investasinya jauh lebih mahal Pak. Nah, tapi stigma itu sudah lengket ke kami dan kami Pak terutama yang sebagai anggota GAPKI dan dari GAPKI itu sendiri konsen Pak tentang penanganan karhutla itu. Contoh di tempat saya bekerja di Astra Agulestari hari ini Pak, kebun-kebun kami yang ada di Kalsel itu sudah mendapat penghargaan dari Bapak Gubernur, ada di tahun 2017 dan 2018 sebagai perusahaan perkebunan yang terbaik yang siap dengan karhutla. Ditambah lagi ada kemarin sukses dong. Di 2020 Pak, 2020 kemarin ada tim supervisi dari Mabes Polri juga mengapresiasi bentuk penanganan karhutla yang kami lakukan. Jadi di tahun 2020 itu
ada kunjungan dari tim Mabes Polri tentang supervisi perkebunan atau perkebunan swasta yang menanggulangi atau kesiapsiagaan perkebunan swasta terhadap karhutla. Itu ditunjuknya kami sebagai kebun percontohannya Pak Ali ya. Nah, adapun yang kami lakukan di Astra itu dari pemenuhan itu pasti Pak ya, pemenuhan Permen nomor 5 2019 tentang karhutla itu ditambah ada model baru yang dilakukan teman-teman di lapangan itu adalah ngetrennya itu bagaimana mencegah, bukan bagaimana kita mengumbar, mematikan atau memadamkan api, enggak. Jadi mencegah. Jadi dimulainya dari sosialisasi Pak. Gitu ya. Jadi saat sosialisasi itu langsung diterapkan program. Contoh di kebun kami itu PT Subur Agro Makmur di Kandangan dan PT Tribuana Mas di daerah Tapin Pak. Dan kebetulan di daerahnya itu adalah daerah rawa. Teman-teman itu melakukan program pembinaan terhadap nelayan. Jadi ada indikasi bahwa yang melakukan pembakaran itu adalah teman-teman kita yang melakukan yang menangkap ikan secara liar itu Pak. Jadi di hutan-hutan itu untuk menerabas atau untuk menuju tempat yang ada ikannya itu biasa dibakar dulu. Kenapa harus dibakar Pak? Biar mudah jalan apa gimana? Dua-duanya Pak. Jadi satu biar mudah jalan. Yang kedua, ikan yang air di atasnya itu kena api itu biasanya lari. Oh. Dia kan nggak mengarah ke satu titik karena di hutan-hutan itu kan ada kayak parit-parit itu Pak, pembatas-pembatas itu. Nah, jadi teman-teman ini melakukan pembinaan terhadap teman-teman itu, bagaimana cara menangkap ikannya, bagaimana dikasih dengan alat tangkapnya yang secara tradisional. Secara tidak sadar mereka menghilangkan cara nangkap ikan dengan yang tidak dibolehkan itu dengan nyetrum. Itu gimana Pak dengan setrum itu? Ya dengan setrum itu. Jadi kalau setelah dibina kan mereka sudah tidak melakukan dengan itu lagi. Sekarang pakai apa tuh? Dengan alat tangkap yang tradisional Pak, dengan kalau bahasa Banjarnya itu ya pancing, lukah ya dengan model hasilnya itu, lebih banyak di setrum apa yang Bapak secara langsung mungkin banyak di setrum langsungnya, tapi tidak sustain kan itu, karena setrum itu akan menyebabkan seluruh ikan atau bibit ikannya mati itu Pak. Kalau dengan tradisional itu kan bisa dipilih, kalau kita mau nangkap yang ikan besar, jaringnya tentu yang lebih besar. Karena yang di setrum belum tentu di setrum yang mati yang kecil itu yang dijual kan? Iya, belum. Itu tetap dibuang kan? Kalau sekarang kan benar-benar kalau dengan melakukan pola pengambilan ikan yang benar, hasil yang dia mau dijual itulah yang diambil. Itulah yang dijual. Jadi sustainable-nya jalannya. Iya, jadi tanpa disadari air dan kondisi hutannya itu akan terus-menerus berada seperti itu, sehingga untuk membakar itu kan tidak terjadi lagi, tidak sadar Pak, tidak disadari oleh teman-teman nelayan itu. Ini kan lahan gambut katanya Pak. Di sini kan terkena. Itu bagaimana penanganan di lahan gambut Pak? Untuk yang karhutlanya. Karhutla. Untuk karhutla kebetulan di tempat kita memang kalau yang di anggota GAPKI ada yang di lahan gambut Pak. Jadi kita untuk menahan muka air itu aja Pak, penahanan muka air dengan membangun atau menyekat sekat-sekat yang sudah ada kanalnya itu Pak. Itu Pak. Ya Pak, ini kan GAPKI Astra nih tentunya sekarang sahabatnya adalah petani Pak. Itu apa aja sih Pak yang diberikan kepada petani, misalnya di samping pembelajaran mengenai berkebun yang baik, juga yang lain-lain ada nggak yang diberikan kepada petani? Oke, terhadap petani memang langsung kalau petani mitra kita Pak ya, petani mitra kita itu kan pasti langsung maksudnya itu binaan kita. Selain mereka teman-teman itu mendapatkan plasma itu sendiri, pembinaan itu sendiri, tentu juga ada model-model CSR yang kita lakukan. Nah, CSR ini baik bagi petani
mitra kita maupun untuk mitra-mitra kita atau masyarakat di sekitar perkebunan itu, Pak. Pak, Bapak nyinggung CSR. Nggih. CSR Gapki itu apa aja sih Pak? Oke. Yang kira-kira yang sudah sampai ke masyarakat. Oke. Yes. Nah, jadi untuk CSR Gapki sendiri, Gapki ini kan sebenarnya asosiasi saja, Pak, wadah saja. Oh, perusahaan yang punya CSR ya? Yang melakukan CSR perusahaan. Iya, perusahaan. Ya. Nah, kalau perusahaan itu tadi contoh di perusahaan kita, Pak, perusahaan kita CSR itu dibagi beberapa bidang. Ada bidangnya, ada yang di program di kesehatan, di lingkungan, ekonomi, dan sosial, Pak. Nah, kalau contoh di lingkungan, misal kita benar-benar konsen terhadap konservasi dan ekologi yang ada di sekitar kebun kita, Pak. Terus kalau untuk kesehatan itu dari pembinaan yang paling menjadi tren kami kebetulan pembinaan kita itu posyandu, Pak, untuk yang di kesehatan. Ada posyandu ikut membina mereka ya? Kebetulan itu kan kayaknya sentuhan yang ingin kita ambil adalah bagaimana kita bisa menjadikan bayi dan balita ini the best saat nantinya, kan gitu. Jadi saat mulai kecil kita mulai bina, Pak. Nah, itu di posyandu, di kesehatan, di pendidikan ya, selain subsidi honor guru dan beasiswa juga kita melakukan program-program pelatihan. Hari ini kita lagi rame-rame virtual karena pandemi kan, jadi pelatihan atau seminar-seminar itu kita lakukan dengan virtual saja, Pak. Kalau untuk anak-anak berprestasi apa yang diberikan kepada, terutama misalnya anak petani ada yang berprestasi, adakah yang diberikan mereka, Pak? Beasiswa pasti, Pak. Beasiswa itu sampai setingkat apa? Sampai kuliah, Pak. Bahkan ada perusahaan anggota kami itu mulai sekolah kuliah. Setelah itu kita kan itu bibit-bibit bagus, Pak. Bibit-bibit bagus, dan itu diundang atau diminta untuk bisa bekerja di perkebunan juga, Pak. Agar niatnya itu kan agar di kemudian hari bisa membangun industri sawit ini lebih maju lagi, Pak. Mantap dong kalau gitu, Pak. Amin. Ini satu lagi, Pak. Mengenai ini kan sawit ini kan bisa jadi pakan ternak katanya, Pak. Itu apakah sudah dilakukan terutama di Kalsel ini, Pak? Dan siapa aja penggunanya, dan apa sudah ada peternak-peternak di sini yang menggunakan itu? Saya di Kalsel ada satu perusahaan, Pak, anggota Gapki yang saat ini sudah mengintegrasikan sawit sapi. Jadi di dalam perkebunan itu ada sapi kerjasama dengan pihak mana saya kurang tapi yang jelas adanya di perusahaan BKB namanya, Pak, di daerah di daerah Tanah Bumbu di Sate itu. Oh, satu yang banjir kemarin tuh. Ada integrasi sawit sapi di sana dan tergolong berhasil beberapa kali menjadi dikunjungi untuk dijadikan sebagai percontohan. Nah, hari ini yang saya tahu boleh keluar sana dong saya, Pak. Oh, boleh banget. Pengen lihat tuh kalau udah ngeliat sapi kayaknya luar biasa itu. Senang banget teman-teman di BKB itu, saya pernah ke sana, menerima banget. Artinya pengen menunjukkan bahwa sawit sapi itu berhasil loh gitu. Jadi sapinya berhasil, sawitnya juga berhasil. Yang saya lihat saat itu memang yang pertama itu memang hijauannya di sawitnya dulu, Pak. Hijauan di sawit itu kayak rumput-rumput yang ada di sana atau tanaman yang memang disediakan untuk pakan sapi tersebut. Tentang produk dari sawitnya untuk dijadikan pakan sapi saya belum menemukan saat ke sana, tapi nanti coba saya. Kalau jadi pupuk udah? Jadi pupuk pasti, Pak. Kalau bahasanya mungkin limbah ya. Limbah itu kalau kita jadikan pupuk itu sudah kita lakukan, Pak. Ya, intinya, Pak, mudah-mudahan semakin majunya industri sawit di Kalimantan Selatan, juga masyarakat di sini juga semakin sejahtera. Amin. Lingkungan tetap dijaga, Pak. Amin, pasti. Itu nomor satu, Pak. Amin, pasti. Biar tetap tidak ada kebakaran hutan, hutan tetap lestari, ekosistem tetap jalan, jadi tetap terawat dengan baik, dan ini tentunya
Gapi akan melakukan dengan baik hal Pasti Pak, tersebut, Pak, pasti. ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Aulia dan Iya. mohon dukungannya juga. Saya senang sekali lagi saya sampaikan bahwa kami juga pengen sebanyak orang, kalau dia semua orang tahu sawit itu tidak negatif begitu ya. Itu saja Pak yang ingin saya sampaikan. Ya, demikianlah tadi kita sudah dengan Pak Iwan. Pak Iwan ini adalah sekretaris Gapki dan juga Pak di Astra Agro. Oke, kebetulan saya di Astra Agro Lestari Pak, di area Kalsel di bagian community development-nya Pak. Ya, mudah-mudahan Pak kiprah Bapak di sini semakin bagus. Amin. Dan tentunya akan lebih banyak manfaat yang diberikan kepada masyarakat Kalsel. Oke. Demikianlah podcast kami, podcast Papandiran Santai untuk pekan ini. Semoga kita bisa bertemu di bahasan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.